dengan hak prerogatifnya Allah itu ngunci, ya sah-sah aja gitu. Tapi saya melihat kalau hukum sebab akibat ini bermula dari kita gitu. Makanya sebenarnya kita hari ini ya jangan kita kaji, jangan kita dustai apa yang sudah kita dapat, apalagi itu sebuah kebenaran gitu. Artinya Yang sudah ada di kolbu kita. Kalau cerita kita kemarin, kolbu itu adalah wadah iman, apalagi udah jadi iman. Sesuatu hal yang kita tangkap melalui daya simak kita itu udah jadi iman. Gitu mau keluar, kita mau aplikasikan, kita mau ejawantakan iman itu. Lah ini kita kazibi ya. Kemana kita tutup ya? Ya ini perilaku orang-orang kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan, selamat datang di channel Mukhtalifun Alwan. Seperti biasa, di channel ini kita membahas tentang permasalahan hidup, kemudian kita akan mencari solusinya di dalam Al-Quran. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu Bang Budi yang sengaja kita hadir kembali, karena di video yang lalu yang bersamaan dengan Rahmat Hakim di host yang lalu ada semacam kelanjutan video yang lalu. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas ke narasumbernya secara langsung. Assalamualaikum Bang Budi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Kali ini dengan host yang berbeda Bang. Hanya saja Bang, iya. ada titipan dari Rahmat Hakim. Apa itu? Ada titipan pertanyaan katanya. Saya nggak tahu. Titipannya dia katakan ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi yang Abang sampaikan di video yang lalu nih. Oh iya, memang saya janji kemarin untuk menyampaikan, karena pertanyaan saya kalau nggak salah saya ya. Pertanyaan itu bagaimana ketika seseorang mampu mempotensialkan daya sami, kalau nggak salah itu ya. Iya, karena kemarin kan kita menjelaskan seseorang yang tak mampu mempotensialkan kemampuan atau daya simak. Nah, hari ini saya memang kemarin janji ya, insya Allah saya akan sampaikan. Jadi Romo Hakim kemana ini ceritanya? Waduh, dia punya urusan penting kayaknya Bang, yang nggak bisa diinikan Bang. Jadi diwakilkan ya? Diwakilkan. Ya semoga nyambung lah kita ini nanti ceritanya kan gitu kan? Aku usahakan Bang. Jadi saya review aja sejenak. Kemarin kita simpulkan bahwa untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini, Allah beri dua bekal sebenarnya. Dua bekal. Bekal dasar untuk menghadapi segala persoalan di dunia ini. Yang kita simpulkan ujian lah. Karena naftalihi, menggunakan kata naftalihi kemarin, karena ujian itu, yaitu sami dan basor. Nah, kemarin kita udah simpulkan bahwa seseorang yang tak mampu mempotensialkan daya simaknya, itu secara otomatis saya katakan di sana bahwa kolbunya akan terkunci, kolbunya tertutup. Kolbunya? Ya, kolbunya akan tertutup. Walaupun di sana secara letterlet di surah Al-A'raf ayat 100 itu bahwa Allah lah yang mengunci. Tapi saya tinjau dari sisi lain, artinya pandangan saya yang memahami, kayaknya Allah ketika kita maknai seperti itu, kayaknya Allah zolim di sana. Makanya saya lebih suka atau ya lebih enak ketika menerjemahkan itu, ya karena perbuatan kita lah akhirnya kolbu itu terkunci. Kalaupun Allah yang bekerja di sana karena kelakuan kita awalnya. Jadi menurut Abang kayaknya nggak tepat nih Allah mengunci kolbu kita nih gitu. Tapi kalaupun secara letter, karena letterletnya seperti itu, ya orang mau memahami bahwa Allah yang mengunci di awal, ya monggo-monggo saja. Tapi saya memahaminya nggak seperti itu. Pasti ada sebabnya lah gitu ya mungkin ya kan. Karena kan di dunia ini ada hukum sebab akibat. Sebab akibat, betul. Kan ketika kita melakukan ini pasti dampaknya seperti ini, begitu ya Bang ya. Betul. Nah, kali ini kita lanjut sebenarnya, kalau itu pertanyaannya tadi, bagaimana ketika seseorang justru mampu mempotensialkan, mempergunakan dengan baik daya simak. Kita gunakan dalil karena saya tahu kali Mukhtalifun Alwan ini kan menggunakan dalil kan. Iya betul. Sebenarnya nggak jauh-jauh. Jadi saya ambil dulu Al-Qurannya Bang. Surah ke-7 tadi ya Bang? Surah ke-7. Surah ke-7 lanjut aja. Kalau kemarin memang surah 7 ayat 100, kali ini kita 7:101. 7:101. Oh, berarti di video yang lalu kita membahas tentang surah Al-A'raf 100 ya Bang? Iya. Ayat ke 100. Ini kita ke 101.
Jadi saya bacakan langsung nih Bang. Ya, Surah Al-A'raf ayat 101 ya. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkal qura nakussu 'alaika min ambaiha. Itulah negeri-negeri Hmm. yang kami kososkan. Nah, kalau kemarin juga kita cerita kosos, ini langsung disebut Allah. Yang kami kososkan kepadamu, Kak. Oh, kepada Sika. Pada saat itu tentu kepada Rasulullah. Rasul. Kalau hari Betul. ini yang kita dapat berarti kepada kita. Kepada kita. Min Ambaiha. iha. Sedikit dari berita-berita. Artinya sedikit dari bahagian beritanya lah. Artinya sebenarnya kosos itu banyak. Iya betul. Kalau kemarin-kemarin dampak seseorang nggak mampu mempotensialkan akhirnya kena azab dikarenakan junub-junub mereka, dikarenakan dosa-dosa itu sebenarnya banyak. Hanya saja Allah kasih berita itu sedikit aja ini. Nah gitu. Karena Quran itu kan bukan satu apa ya, macam apa tulisan-tulisan para sejarawan itu untuk membahas sesuatu hal. Kalau Quran itu mau dilengkapi sejarahnya, mungkin lebih tebal dari ini, Bang. 6-7 kali itu barangkali bisa setebal itu kan gitu. Itu hanya untuk membahas kosos kan. Mungkin nggak khotam-khotam kita nih kalau untuk bacanya. Tapi cukup lah itu ya. Iya. Nah itu dia maknanya ini. Oke. Ya. Walaqad ja'atuhum Ya. rusuluhum bil bayyinat. Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul mereka yang dimaksud ya tentu Rasulullah Muhammad bil bayyinati. Artinya nggak hanya datang rasul di sana, lengkap dengan penjelasannya. Wow. Berarti ini rasul ini nggak membawa tangan kosong gitu ya? Enggak lah, pasti dengan penjelasan. Rasul itu bayan, dia jelasin isi kitab itu. Jadi kosos-kosos itu juga dijelasi sama Rasul. Nggak hanya sekedar omong kosong aja gitu ya kan. Ini ada bukti al-haq lagi gitu ya. Udah lanjut dulu kita, biar ketemu dulu. Iya. Fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qabl. Fama, maka ma itu tidak. Saya sih lebih enak menerjemahkannya namun mereka. Gitu saja kebalikan. Maka tidak, namun sama, saya pikir bahasanya itu kan. Iya. Namun mereka liyu'minu, tidak menyebabkan mereka beriman. Kan gitu kan. Artinya apa? Kosos-kosos tadi, Rasul dengan bayan, dengan penjelasan yang jelas, nggak membuat mereka beriman. Nggak nambah iman gitu ya? Nggak nambah iman kata lainnya. Nggak lantas serta mereka mengimani itu gitu. Apa sebabnya? Karena menggunakan kata kata lanjutan ayat ini coba. Bima kazzabu min qabl. Disebabkan kazib. Mereka kazib sejak dahulu. Begini dia. Ini kalau saya tarik dalam kehidupan kita. Kita dialog kayak gini. Ketika Asril, misalkan saya contohkan, ketika Asril mengawali menentang, kata kazib itu mendusta, menentang, saya maknai bisa seperti itu. Menentang atau nggak suka lah dalam bahasa umumnya, nggak suka dengan saya, apapun yang saya katakan, itu jadi iman nggak? Asril percaya nggak? Kayaknya nggak logis, nggak percaya kita. Makanya istilah dulu kalau saya sekolah dulu, kalau benci sama gurunya jangan benci sama pelajarannya, nggak bisa kita. Karena pada sosoknya kita udah benci, itu pelajarannya nggak akan nyambung sama kita. Apapun, maupun sebuah kebenaran yang disampaikan. Nah, begitu ya. Lantas bagaimana ayat ini kita tarik kekinian? Lafaznya sampai sejauh ini nggak ada masuk kata simak. Kalau kemarin kan kata simak, sementara pertanyaannya bagaimana ketika seseorang mempotensialkan daya simak, hari ini mampu. Di ayat 100 lafaz simaknya. Iya. Begitu ya, di 101 itu ada tadi relevansinya ayat ini sebenarnya sambungan dari ayat 100 itu. Begitu. Jadi kenapa? Kalau cerita simak kita kaitkan dengan ayat ini. Ini kan orang-orang yang bersama Rasul ketika itu disampaikanlah bukti-bukti yang jelas tentang kosos-kosos cerita-cerita tadi. Bahwa itu yang benar, mereka juga nggak jadi iman buat mereka. Kan gitu kan. Apakah mereka nggak yakin dengan itu? Nggak mampu mendengar, pendengaran mereka nggak mampu? Pertanyaannya kan itu. Saya pikir mampu.
Dan mereka tahu benar apa yang disampaikan Rasul itu adalah kebenaran. Hanya saja itu tadi sudah diplot di awal. Mereka sudah membatasi diri mereka kadzib kepada Rasul. Nah, Oh, kalau begitu. akuisisinya gini ya, lebih gampangnya, logisnya gini kita. Dalam kehidupan kita, apakah seseorang itu bisa atau mampu menyimak, mempergunakan daya simak kita? Saya pikir semua orang bisa. 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 Contoh gini, ini entah dengar entah enggak pemirsa, suara jangkrik, ada suara sepeda motor, bahkan ada suara musik. Dalam keseharian kita itu sering kita dengar. Iya. Bahkan kita sering dengar kan lagu-lagu itu. Iya, betul. Artinya bukan cuman nadanya yang bagus, bait-baitnya juga bagus, tapi kita paham betul dengan apa yang disampaikan dalam lagu itu. Maksudnya gitu ya. Maksud dalam Maksud lagu dari itu. lagu itu ya. Nah, itu membuktikan bahwa daya simak kita sebenarnya bekerja. Contoh lagi, ketika guru menjelaskan kepada kita, ya, kita ngerti loh maksudnya. Pasti. Artinya daya simak kita bekerja. Ya? Kita aktif. Bukan hanya terjebak pada suaranya atau apa yang dibicarakan, tapi maksudnya bahkan kita ngerti. Itu daya simak kita bekerja. Artinya semua orang hari ini dengan potensi yang diberikan Allah, itu daya simak kita sebenarnya bekerja. Hanya saja persoalannya dari beragam suara yang kita dengar. Tadi ada musik, kita contohkan ada suara jangkrik, ada suara sepeda motor, bahkan ada kadang-kadang suara ayat-ayat suci Quran di masjid-masjid itu. Mana yang fokus kita dengar? Maksudnya mana yang lebih dominan? Mana yang lebih dominan? Barangkali tepatnya seperti itu. Mana yang lebih dominan kita dengar? Dan itu bisa jadi iman buat kita. Oh begitu. Jadi maksudnya gini ya. Mana yang lebih mendominasi untuk aktif? Kalau cerita mendominasi itu faktor eksternal biasanya. Oh begitu. Contoh misalkan kita duduk-duduk di rumah, ada sih suara Quran, ada suara orang ketika dihidupkan di masjid-masjid. Di rumah kita ngidupin juga, keluarga kita ngidupin musik. Karena dia lebih dominan, lebih besar volumenya, akhirnya itu yang terserap ke kita. Tapi kata fokus ini bukan ke situ dia, walaupun kecil suaranya, tapi kita lebih fokus ke arah sana. Ini walaupun besar kita nggak mengganggu. Begitu. Dia lebih dominan, kita lebih fokus ke suara ini gitu. Itu awalnya kalau secara fisik. Tapi lebih lanjut karena dia daya simak, ini apa pesan yang disampaikan. Kalau kemarin kita bicara tentang Qasas, kalau kemarin ya ayat ini juga bicara tentang itu. Qasas itu kan sebuah peristiwa yang dialami. Lah itu pesan apa yang diberikan Allah? Sinyal apa? Mampu nggak daya simak kita? Saya pikir semua orang mampu karena mereka dengar. Karena mereka juga selain dengar juga nyaksikan. Walaupun nggak hidup di era itu, minimal kalau hari ini barangkali peristiwa-peristiwa itu banyak kita tonton di video-video ya. Kalau zaman dulu barangkali nggak ada, tapi dalam goresan-goresan para sejarawan itu ada. Artinya mampu sebenarnya. Harusnya mampu. Ini karena ada satu faktor yang menyebabkan itu tadi ya, nggak menjadi nambah iman begitu sama mereka ya. Satu tadi karena kadzib Rasulullah. Kadzib karena udah meletakkan pendustaan kepada Rasul itu. Nah karena ini akuisisi, karena saya sering menyampaikan bab ma'rifatun nafs, artinya mengenal diri. Nah dalam kondisi tertentu, kadang-kadang kita itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pada saat kita meletakkan sebuah benteng di depan, kita halangi sesuatu hal, ini apapun yang dikatakan orang kita nggak akan terima. Meskipun kebenaran. Dan daya simak itu, dan kita tahu. Itu kebenaran itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita sering loh dengar tausiah, apakah nggak itu sebuah kebenaran yang disampaikan Ustaz tadi? Kan kebenaran. Iya. Hanya saja ketika kita mau lakukan, ini kalau mau tarik ke diri kita tutupi kebenaran itu. Bagaimana mau masuk gitu ya? Gimana? Sebenarnya udah masuk, hanya saja kita tutupi lagi. Kalau tadi kan belum masuk kan. Kalau belum masuk, oke lah, udah di luar. Kalau tadi kita letakkan benteng itu. Ini kadang-kadang udah masuk sih. Nah kalau kita lihat ayat ini, mereka dengar loh dari Rasul, bayannya itu, penjelasannya itu. Bahkan jelas gitu ya? Bahkan jelas Rasulullah lagi. Oke lah kalau hari ini kita yang nyampaikan, ini kelasnya Rasulullah Muhammad, Rasul Allah gitu. Apa mereka nggak yakin itu dengan kebenaran itu? Satu sisi tadi tinjauannya karena mereka letakkan, mereka udah kajipin itu. Mereka kajip itu bisa
mendustai, membohongi, bahkan bisa kita maknai itu menentang Rasul. Ya, kalau udah ada pertentangan di awal, apalagi yang mau masuk. Penyebab kedua, dia udah masuk, kita udah terima. Hanya saja saat dia mau muncul, itu kita tutupi dia. Jadi makna kadzib itu kan tadi bisa nutupi, bisa dustai lah bahasanya. Nah, kalau kita dalam keseharian kita gini, Ril. Saat kita dengar dialog-dialog dengan orang, apalagi ayat Quran seperti ini, kita yakin itu betul. Betul. Namun ketika kita mau terapkan itu dalam kehidupan, ini hati kita ngomong sih sebenarnya. Ini loh yang harus kau terapkan, semalam kamu udah kau dengar tausiah. Iya. Dan kau yakin itu udah benar kan yang disampaikan? Iya. Tapi gitu mau kita terapkan, loh, kok jadi gampang gitu ya? Nah, itu contoh kecil ya. Contoh kecil. Jadi naf kita ini, kita nokohin naf kita sendiri loh. Kalau ngikutin dialog-dialog saya di sini, naf itu bermakna luas ya gitu. Termasuk kolbu ini kan bagian naf. Lah ini hari ini bagian dari naf kita itu mau menyampaikan sebuah kebenaran yang mengarahkan kita untuk berbuat baik, tapi kita tutup itu. Plak. Nah ini kacunya kita ini di sini nih sebenarnya. Dan banyak di antara kita masih seperti ini. Saya nggak nyalahkan para pemirsa, bahkan saya kadang-kadang seperti itu loh. Ya asli lah coba. Iya kayaknya. Kita udah tahu loh. Udah tahu ini sebuah, ada sebuah pembenaran dalam batin kita. Kalau orang luar nyebutnya barangkali hati nurani ya. Iya. Kayak yang muncul dari hati nurani itu sebenarnya membenarkan. Benar. Hanya saja. Bukan membenarkan, yang benar, yang paling benar kan gitu ya. Hanya saja kadang-kadang kita dalam penerapan kegiatan sehari-hari ini terkadang itu ya. Jadi kalau kita simpulkan dari pertanyaan awal, apakah bisa semua orang mempotensialkan sami'nya? Saya katakan bisa. Bisa. Hanya saja hari ini bisa dua gendangnya hari ini yang bisa menghalangi kita. Yang pertama tadi kadzib bisa menentang, bisa terhalang oleh kadzib tadi itu. Yang kedua kita sudah masuk sih dalam kolbu kita. Makna kadzib juga kita pakai, hanya saja kita bohongi sebuah kebenaran itu. Sebuah akuisisi atau perolehan yang kita peroleh menggunakan daya simak kita. Itu kesimpulannya. Jadi bisa ya semua orang, kalaupun hakim nanya, mana bang bisa nggak kita bagaimana seseorang ketika mampu mempotensialkan ini? Saya pikir baik, cukup baik. Maka ketika solusinya apa? Ketika kita sudah dapat itu, jangan lagi kita bohongi sebuah kebenaran yang muncul. Jangan kita kajipi lagi. Meskipun tidak suka kepada orangnya begitu ya, Bang. Nggak usah itu mikir siapapun yang nyampaikan, asalkan itu sebuah kebenaran, jangan usah lagi ngomong. Artinya kalau kita bicara kekinian, ini masih ada ego nih dalam kolbu gitu ya, Bang. Biasanya ego itu kan penyakit lagi, kejiwaan kita kan. Artinya kan seperti itu kalau kita bicara kekinian ya, karena hanya ego dalam hati kita kayaknya nggak kali lah. Nggak gitu, padahal dalam hati nurani itu benar begitu ya. Benar. Karena ego sih. Karena ego aja. Barangkali ya secara pendidikan barangkali di bawah kita, atau secara ya entah apalah tinjauan kita, tapi biasanya ya egoisme lah bahasanya tadi. Biasa itu terjadi di dalam debat-debat argumen begitu Bang. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kita antisipasi itu, artinya daya simak kita punya, mana kita udah bisa lah memilih, apalagi taraf. Kalau orang-orang pada usia yang sudah agak itu udah bisa sebenarnya. Apalagi dia yang belajar ya, artinya belajar memahami Islam, belajar Quran, itu sudah bisa membedakan ini benar, ini salah gitu. Kalaupun salah kita klarifikasi, bukan klarifikasi, artinya kita tanyakan lah. Konfirmasi ulang. Konfirmasi ya? Bahasanya konfirmasi lah kepada si penyampai, kenapa kok bisa seperti ini gitu. Artinya kalau di video Pak Supangat yang lalu itu ada dia bicara takwa. Nah, kita takwai kembali begitu ya. Kita cermati betul. Telusuri, kita hati-hati betul menyampaikan sesuatu hal kan gitu kan. Iya. Nah, menariknya kalau kita lanjutkan ayat ini, coba bacalah. Iya, aku lanjutkan Bang. Kazalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Aduh. Nah, ini sebagaimana ayat 100, saya mengartikannya desuasi ya. Desuasi itu sebuah ancaman yang saya tangkap gitu ya. Secara letterlet ini kita terjemahkan dulu kan. Demikianlah Allah mengunci, kata ayat ba'u itu secara umum diterjemahkan mengunci. Kita terjemahkan itu dulu lah. Untuk saat ini Allah mengunci
terhadap kolbu-kolbu kafirin, orang-orang kafir, kan gitu. Makna secara letterlet gitu. Iya. Jadi perbedaannya dengan ayat 100 dan 101 ini satu. Iya. Di ayat 100 Allah tidak sebut personifikasi atau pelaku orang-orang yang tak mampu menggunakan atau mempotensialkan daya simaknya. Iya, Di betul, ayat betul. ini Allah sebut aja langsung personifikasinya. Al-kafirin. Orang-orang kafir. Hmm. Perilaku orang-orang kafir. Nah, kafir ini kalau secara umum aja lah kita akan ya, Iya, pada kafir. sesi-sesi lain kita mungkin bisa jelasin secara rinci sih. Kata kafir itu kan berasal dari kata kafaro ya, yang Iya. makna secara umum itu kan tertutup, ingkar. Kalau perilaku dari kita itu menutupi, mengingkari. Betul, betul. Relevan nggak dengan kalimat di atas? Iya, saya bilang tadi kata kazib tadi, sesuatu hal yang sudah kita peroleh melalui daya simak kita dan udah dalam kolbu kita. Akhirnya kita dustai. Dustai itu dengan kata lain apa nggak menutupi? Kita tutupi kebenaran itu. Maka Allah gunakan kata kafir. Waduh. Orangnya siapa? Ya kafir. Hari ini siapa kafir itu? Ini tadi yang mengkazibi gitu ya. Iya, kalau secara umum barangkali kita ya banyak di antara kita umat Islam ini jumawa kita. Saya katakan jumawa sih. Jumawa. Jumawa ya artinya kok kali kita hari ini seakan-akan orang kafir itu ya sudah orang-orang yang di luar Islam. Enggak gitu. Iya sih, kebanyakan seperti itu. Loh, Quran ini hudalinnas untuk semua manusia. Artinya apa? Semua manusia sangat berpotensi menjadi kafir. Kita ini sangat berpotensi juga menjadi kafir. Terlepas dia beragama Islam atau tidak. Terlepas dari itu semua. Walaupun hari ini ya banyak ustaz-ustaz, ulama-ulama mengelompokkan ya, ada kufur nikmat, kufur ini dan seterusnya. Tapi potensi kufur itu menutupi dan seterusnya dengan makna yang saya jelasin tadi di atas, itu sangat berpotensi kepada semua manusia. Artinya semua umat Islam berpotensi. Kita nggak sebut semua umat Islam, semua manusia. Semua manusia, universal. Saya mau dia gitu Islam, ya? mau dia Buddha, mau dia apapun keyakinan yang dia punya, ini sangat berpotensi. Berpotensi menjadi kafir. Jadi ciri khas orang kafir itu, kita lihat aja runutan ayat ini. Jadi orang-orang yang mendustai Rasul, orang-orang kalau hari ini kita tarik, orang-orang hari ini yang mendustai apa yang muncul dari sebuah kebenaran yang muncul dalam dirinya, ya, dia dustai itu. Inilah ciri-ciri orang kafir kita. Kita tutupi itu. Karena makna kafir yang lain kan tutupi itu. Itulah orang-orang kafir. Jadi kafir ini bukan sesuatu hal bila disebut kayaknya orang marah banget gitu ya. Iya. Nggak usah marah ya. Padahal yang benar gitu. Iya. Jadi ini kalau kita tarik dalam sebuah sejarah, awal mula lah seseorang menjadi kafir itu ini penyebabnya kita. Sebuah kebenaran-kebenaran yang kita terima tadi itu, kita tutupi, kita kajibi itu. Walaupun jelas betul udah dijelasin. Itu tadi yang kita contoh-contohkan tadi di atas ya. Hanya karena ego ya, orang bisa menjadi ya kafir. Bisa saja, walaupun di sini tidak disebut secara ego. Iya. Nah, dalam tinjauan lain, kalau kemarin di video yang sama Roman Hakim itu saya jelasin bahwa ini Allah kok ngunci-ngunci ya secara apa? Iya betul. Saya tadi mau nanya itu juga tadi nih. Itu kan betul. Secara letterlet ya. Saya lebih kepada balikan itu artinya bukan kita salahkan ini terjemahan ini. Artinya kita balikkan karena saya lebih dominan ke naf tadi. Iya. Kita akuisisi. Berarti hari ini Allah juga nggak seketika nutup, ngunci kolbu kita itu. Jadi dari mana mulai? Ya karena kita punya perilaku menutupi sebuah kebenaran yang sudah kita dapat melalui daya simak kita. Nah kalau sudah seperti itu dari kitanya, kalau kita cerita hukum sebab akibat. Tadi, ya untuk apa kolbu itu lagi? Kan gitu kan? Untuk apa kolbu itu lagi? Ya udah, kalaupun Allah
dengan hak prerogatifnya Allah itu ngunci, ya sah-sah aja gitu. Tapi saya melihat kalau hukum sebab akibat ini bermula dari kita gitu. Makanya sebenarnya kita hari ini ya jangan kita kaji, jangan kita dustai apa yang sudah kita dapat. Apalagi itu sebuah kebenaran gitu. Artinya Yang sudah ada di kolbu kita. Kalau cerita kita kemarin, kolbu itu adalah wadah iman. Apalagi udah jadi iman. Sesuatu hal yang kita tangkap melalui daya simak kita itu udah jadi iman. Gitu mau keluar, kita mau aplikasikan, kita mau ejawantahkan iman itu. Lah ini kita kazibi ya. Ini kemana kita tutup ya? Ya ini perilaku orang-orang kafir. Gitu. Waduh. Kan gitu kan? Begitu. Nah, saya nariknya ke arah sana karena saya kajiannya Iya. kan lebih suka saya kepada naf ya. Artinya saya memang suka ke kaji diri lah kalau bahasa luar sana ya, naf itu ya. Mengenal diri kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nggak kurang ajar kepada sang pencipta diri kita ini. Saya ngarahnya ke sana sih. Jadi tarikannya memang seperti itu. Jadi sifat kajib ini lebih identik kepada karakter si kafirin ini tadi gitu Iya, ya Bang? Iya. Jadi itu perilaku-perilaku Kafirin. Karena Kazib, Allah yang sebut kan. Allah yang sebut Allah ini. yang sebut. Jadi nggak usah lagi kafir itu kita terjemahkan nanti orang-orang di luar Islam nggak usah lah. Kita saja semua hari ini berpotensi menjadi kafir itu. Betul. Nah, iya. makanya cek hari ini kita ini hari ini kalau ada sebuah pembenaran dalam diri kita hari ini, ya kalau kita masih tutup, ini jangan-jangan awak udah masuk ini benih-benih kafir lah kalau kita bilang nanti kita bilang kafir itu kasar kali pula ya. Benih-benih kekafiran itu udah ada dalam diri kita. Kalau orang terdahulu diceritakan oleh Allah yang bersama Rasul aja disebut kafir, lah hari ini apa nggak memungkinkan buat kita? Ketika kita berperilaku yang sama. Kan sangat memungkinkan. Sangat. Nah itu tadi. Betul. Berpeluang. Jadi evaluasi buat kita tadi, ya itu tadi saya pikir plotnya itu. Jadi artinya begini Bang. Artinya kan gini, kalau seandainya lah para pemirsa semuanya nonton video ini begitu ya, nggak perlu orang menunjuk kita kafir, artinya kita sadar diri aja ketika kita menskazibi, ya udah sadar diri. Nah menariknya ayat ini kan surah Al-A'raf kita angkat ya. Iya. Surah Al-A'raf itu artinya tinggi. Tinggi. Ada nanti cerita-cerita Al-A'raf itu orang-orang di tempat yang tinggi, dia mampu melihat mana yang baik, mana orang di nar itu, mana orang yang di jannah. Artinya ketika baca, saya tarik dari sisi nama surah ya. Iya. Al-A'raf. Kita saat ini sebenarnya dengan membaca Quran ini di surah Al-A'raf, kita sebenarnya pada posisi yang tinggi nih. Yang sedang kita diinformasikan oleh Allah. Ini perilaku orang kafir loh, ini perilaku orang mukmin loh. Ketika kau berbuat seperti ini, kau sangat berpotensi menjadi kafir. Ketika kau berbuat ini, kau menjadi orang mukmin. Kan kita pada posisi yang cukup tinggi nih hari ini. Makanya bersyukur hari ini kita mulai suka dengan mempelajari Quran itu. Jadi sebuah pemberitaan Allah kita bisa lihat. Ini kita bisa bedakan. Akhirnya kita kan dengan tahunya ini ciri-ciri perilaku orang-orang kafir, ini perilaku orang-orang beriman, akhirnya kita bisa memutuskan. Dilepaskan lagi kepada kita. Diserahkan lagi kepada kita hari ini. Kan gitu kata Allah. Jangan nyalakan Allah nantinya. Nyalakan setan dan seterusnya. Salahkan aja diri kita hari ini. Loh kau kan udah baca. Berarti kita mampu mengindikasi diri kita begitu ya? Harusnya seperti itu. Kita belajar bukan untuk memvonis seseorang itu salah, benar, bukan itu. Harus lebih kepada diri kita sendiri ya? Kita tarik ke diri kita. Ini kita nih termasuk yang mengkazibi atau enggak nih? Kalau mengkazibi berarti kita termasuk orang yang kafir begitu ya? Jadi dengan kata lain gitu ya, udah walaupun ya kita nasihatilah diri kita ya. Artinya ya sudahlah hari ini kayaknya aku ya Allah gimana ini sudah masuk benih-benih kekafiran. Nah aku sudah mengkaji tadi ya, mendustai. Lebih banyak jadi kalau kita simpulkan aja kalau kemarin bahwa seyogyanya yang ditangkap oleh daya simak kita itu jadi iman. Ya. Kan gitu kan, jadi iman. Lah hari ini kita mau tarik lagi lebih jauh. Kalau sudah jadi iman dan itu sudah masuk ke dalam kolbu kita, namanya kolbu kan wadah iman. Iya betul. Sudah masuk ke dalam kolbu kita. Ketika dia memerintahkan, mengontrol perbuatan yang bakal kita lakukan, itu jangan kita tutupi lagi. Jangan kita tutup-tutupi, jangan kita kajibi, jangan kita dustai. Sebab apa? Sebab itu adalah benih-benih kekafiran pada diri kita. Ingat,
di situasi terakhir Allah akan kunci, karena makna kunci, makna Ya tebak. tobi itu apa? Tobi. Terkunci, makna secara umum, walaupun makna luasnya kita bisa banyak, tabiat di sana, perilaku yang terus-terus menjadi sifat kan. Tapi itu dia. Jadi jangan sampai seperti itu. Saya pikir klop pembahasan kita. Iya. Itu Saya cukup kesimpulan puas. pertemuan kita. Iya, betul. Saya pun cukup puas mendengar materi dari Abang pada kesempatan kita hari ini. Kayaknya cukup ya. Luar biasa, menarik dialog kita dengan Bang Budi ya para pemirsa ya, terkait dengan sima, kemudian kazib, dan akhirnya menjadi seorang yang kafir. Maka berhati-hati. Apakah kita termasuk orang yang mengkazibi atau tidak? Itu kita sendiri yang mampu mengindikasi. Begitu ya Bang Budi ya? Iya. Oke. Jadi ada pesan terakhir Bang Budi? Saya pikir udah kesimpulan. Itu yang tadi ya. Baik Ikhwan, saya rasa cukup sudah tuntas pembahasan kita pada malam hari ini bersama Bang Budi terkait dengan surah Al-A'raf ayat 100 beserta 101. Semoga bermanfaat sehingga kita mampu mengambil hikmah dari video ini. Kita akhiri video kita pada kesempatan hari ini. Binasrih minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.